Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang voice recognition module ya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah ada voice recognition module dari Elechouse ya, teman-teman. Fungsi dari modul pengenalan suara ini yaitu untuk mengenali suara kita yang nantinya akan dikirimkan ke Arduino sehingga kita bisa memerintahkan seperti smart home atau memberikan keamanan di pintu atau brankas menggunakan fungsi suara, dan suaranya yang terdeteksi pun suara yang hanya sudah didaftarkan dengan suara kita. Jadi kalau misalkan tidak didaftarkan dengan suara orang lain itu tidak bisa meskipun kata-katanya sama. Jadi harus mendengarkan suara kita dengan nada kita juga ya tentunya. Untuk modul VR ini mendukung maksimum 80 perintah suara dengan masing-masing suara 1500 milisecond untuk satu atau dua kata yang diucapkan. Lalu untuk maksimum perintahnya yaitu sekitar 7 secara bersamaan ya. Jadi ketika kita memberikan perintah secara bersamaan itu maksimum 7 perintah yang bisa dieksekusi. Lalu disediakan juga untuk Arduino library-nya. Lalu sangat mudah digunakan karena dia menggunakan pin UART atau pin serial TX-RX atau GPIO. Lalu apa saja yang didapatkan saat kita membeli modul ini ya. Jadi dengan modul ini kita sudah dapat mic-nya yang seperti ini. Jadi di dalam gabusnya ini sudah ada mic-nya di dalamnya dan di sini sudah ada penghalang udara. Jadi kalau misalkan banyak udara yang masuk bisa dihalangi oleh gabusnya ini ya. Cuma saya belum coba ketika digunakan di outdoor. Saya gunakannya di indoor saja. Nah, tetapi untuk pin headernya belum dapat ya teman-teman. Jadi bisa dilihat kosongan ini yang saya pasang hanya 4 saja untuk pin yang digunakan yaitu ground, VCC, RX, TX-nya. Ini pin headernya saya pasang sendiri. Jadi teman-teman bisa beli untuk pin headernya juga ya. Nah, lalu untuk spesifikasinya tegangan kerjanya dia itu sekitar 4,5 sampai 5,5 volt. Lalu untuk arusnya yang digunakan itu kurang dari 40 mA. Lalu untuk digital interface-nya 5 volt TTL level untuk UART interface and GPIO-nya. Nah, untuk analog interface-nya tadi seperti yang saya jelaskan menggunakan 3,5 mm mono channel mikrofon konektor. Nah, ini konektornya dan ini sudah dapat mikrofonnya juga ya. Untuk size-nya ini berkisar 31 mm kali 50 mm. Dan kalau kita cek di aplikasi Elechouse-nya, dia itu akurasi dari pembacaan suaranya itu hingga 99% ya teman-teman. Dan ini untuk menghubungkannya gampang saja. Untuk ground-nya ini saya hubungkan dengan ground. VCC-nya ini saya hubungkan dengan 5 volt pada Arduino Uno. Lalu untuk RX-nya ini di sini ada pin RX yang nomor 3 saya hubungkan dengan pin nomor 3, lalu TX-nya yang paling akhir ini saya hubungkan dengan pin nomor 2 Arduino Uno. Nah, jadi cukup gampang untuk wiringnya, nanti akan saya berikan juga untuk cara wiringnya. Nah, saya akan jelaskan juga bagaimana cara melatih suaranya dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana cara untuk aktivasinya jika misalkan kita gunakan suara ini untuk mengontrol sebuah LED. Karena pada dasarnya di Arduino sendiri sudah ada LED yaitu terletak di pin 13 Arduino. Jadi kita nanti akan menyalakan LED ini ya. Nah, jadi di sini saya akan beri contoh terlebih dahulu. Di sini Arduino Uno-nya sudah saya program ya, sudah saya isi dan untuk modulnya ini sudah saya latih. Untuk perintah suaranya seperti berikut, nyala. Nah, bisa dilihat LED yang nomor 13 nyala, mati. Nah, LED yang 13 mati. Jadi saya beri perintah suara 2 ya, nyala dan mati. Dia sudah bisa bekerja. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara wiring dan cara programnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk wiring diagramnya ya. Jadi ini adalah Arduino Uno dan ini adalah voice recognition-nya yang dari Elechouse. Jadi kalau misalkan teman-teman beli voice recognition-nya pasti tidak tersedia untuk pin header-nya ya. Jadi teman-teman bisa beli sendiri untuk pin header-nya.
Nah, di sini untuk pin TX-nya ini dihubungkan di nomor 2 dari pin Arduino Uno. Pin RX-nya dihubungkan ke pin nomor 3, VCC-nya dihubungkan ke 5 volt, dan ground-nya dihubungkan ke ground ya. Jadi cukup simple untuk wiring-nya. Nah, lalu untuk programnya, sekarang kita akan masuk di programnya. Kita terlebih dahulu harus install library dari voice recognition-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapatkan nanti di deskripsi, akan saya taruh untuk link download library-nya. Teman-teman install dulu library-nya, di include library, lalu add zip library, dan teman-teman tinggal install saja untuk library-nya. Dan pas teman-teman buka example di sini, setelah buka example, teman-teman scroll ke bawah hingga menemukan voice recognition V3 atau versi 3. Nah, lalu teman-teman buka yang VR_sample train ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa dilihat bahwa di pinnya itu yang digunakan pin 2 sama pin 3. 2-nya itu nanti di Arduino-nya dia sebagai RX, 3-nya itu sebagai TX. Makanya kita harus balik untuk komunikasi UART atau komunikasi serial, di mana TX dari sensornya dihubungkan ke pin RX Arduino, pin RX dari sensornya dihubungkan ke pin TX pada Arduino. Nah, makanya di sini menggunakan software serial ya, karena tidak sesuai untuk komunikasi TX-RX dari Arduino Uno-nya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal upload saja untuk programnya. Jadi fungsi VR Sample Train ini untuk melatih pengenalan suara kita dan menyimpannya di dalam modul voice recognition-nya. Dan pastikan untuk boardnya sudah disetting di Arduino dan portnya ini sudah disetting COM-nya ya. Nah, ini done uploading. Ketika dibuka di serial monitor, nah, kita reset dulu untuk Arduino Uno-nya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Ini akan saya perbesar untuk serial monitornya. Nah, biar lebih lega. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk melatih suaranya, kita tinggal ketikkan saja di sini. Kita bisa ketikkan di bagian sini. Dan jangan lupa untuk serial monitornya ini dibuat yang awalnya no line ending, dibuat boot NL dan JR. Lalu baud rate yang digunakan 115200 ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti di sini muncul tanda-tanda tanya, kemungkinan baud rate dari teman-teman belum diganti ya. Jadi pastikan untuk baud rate-nya ini 115200. Nah, terus untuk melatih suaranya, kita ketikkan saja di sini train 0. Nah, train 0 ini berarti berada di alamat 0 ya, teman-teman. Nah, nanti misalkan mau di alamat berikutnya bisa beri alamat train 1 atau train 2 atau train 3. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita akan melatih suara di alamat 0 terlebih dahulu. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini, speak now. Tinggal kita bicara, nyala, 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 nyala. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti sudah sukses untuk melatih suaranya ya, teman-teman. Jadi ketika speak now tadi, kita langsung ngomong untuk kalimatnya itu apa. Lalu kita untuk verifikasi lagi speak again agar kalimat yang pertama ini sama dengan kalimat yang kedua agar tidak salah. Nah, jika misalkan berhasil, dia akan muncul tulisan sukses, train sukses 1. Berarti untuk alamat 0 itu sudah ada isinya untuk suaranya. Jadi nanti kita harus mengucapkan 2 kata ya, teman-teman. Nah, sekarang kita latih untuk yang matinya. Tadi kan yang nyala sudah, sekarang kita latih untuk suara yang mati. Nah, ini saya buat di alamatnya yang alamat 1, train 1. Lalu kita enter hingga muncul tulisan speak now ya. Mati, 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 mati. Nah, ini bisa dilihat bahwa sudah sukses untuk suara yang di alamat nomor 1. Nah, di sini karena
tidak langsung karena jarak saya untuk mengucapkan di mic-nya itu agak jauh, jadinya agak sulit mengenali suaranya. Jadi kalau bisa agak dekatkan untuk suaranya ke mic-nya ya teman-teman. Nah ini untuk di percobaan kedua berhasil, jadi sama seperti yang pertama tadi, jadi kita ngomong lalu diverifikasi, kalau misalkan tidak cocok dia akan can match. Kita ulangi lagi hingga trennya ini sukses ya, muncul tren sukses satu. Nah sekarang untuk mencek apakah suara kita ini sudah tersimpan atau belum, kita tinggal tuliskan saja load 0, alamat yang ingin kita cek. Jadi ketika setelah kita enter load 0, kita tinggal sebutkan yang di alamat 0 tadi itu apa. Yang di alamat 0 tadi itu kan saya katakan nyala. Nah, berarti nanti kita sebutkan kata itu ya. Sekarang kita pilih load 0, nyala. Nah, kalau misalkan sudah muncul VR index 0, alamat 0, berarti dia sudah bisa terdeteksi ya untuk suaranya. Sekarang saya akan mencoba lagi, nyala. Nah, dia akan muncul lagi ya. Berarti sudah tersimpan untuk yang alamat 0, yaitu berupa kata-kata nyala. Sekarang kita akan cek di alamat yang satu, yaitu untuk yang mati, kita enter. Nah, sekarang kita tinggal ngomong saja, didekatkan dengan mic, mati, mati, mati. Nah, ini bisa dilihat bahwa sudah masuk ya, untuk yang di alamat satu, yaitu kata-katanya mati. Sekarang saya coba lagi, mati, mati. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Berarti untuk alamat yang di 0 dan alamat yang satu sudah berhasil kita train atau kita simpan di dalam modulnya. Sekarang kita akan cek, kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu untuk mengontrol LED yang ada di pin 13 ya teman-teman. Nah, untuk programnya yang ini bisa teman-teman dapatkan di file, lalu pilih example, teman-teman scroll ke bawah hingga menemukan voice recognition versi 3, lalu pilih VR Sample Control LED. Nah, ini fungsinya dia untuk mengontrol LED ya. Nah, untuk pendeklarasian alamatnya tadi, yaitu di sini ya, define on record di alamat 0, define off record di alamat 1. Jadi kalau on record tadi yang alamat 0 kita ngomong nyala, yang off record itu di alamat 1 yang kita ngomong mati tadi ya. Nah, sudah kesimpan, di sini sudah dideklarasikan untuk pinnya, jadi sama seperti yang train tadi untuk pinnya, jadi tidak perlu dirubah. Dan ini sudah dideklarasikan untuk LED yang di pin 13 ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan voice recognition modul kalian itu pinnya salah, untuk salah penempatan, pasti di sini nanti akan muncul tulisan not find voice recognition module, yang artinya nanti bahwa modul yang teman-teman gunakan itu tidak terdeteksi ya. Nah, sekarang kita upload untuk program yang VR Sample Control LED. Nah, proses uploadnya sudah selesai ya. Nah, ini untuk aktivasinya saat on record, digital red LED high. Lalu saat misalkan off record, dia akan mati. Nah, jadi menggunakan fungsi switch case di sini ya teman-teman. Nah, kita buka serial monitor dulu. Kita akan cek. Kita coba reset Arduino-nya biar teman-teman bisa lihat. Jadi apa yang terbaca di serial monitor. Nah, jadi kalau muncul seperti ini, recognizer clear, on record loaded, off record loaded, berarti alamat 0 dan alamat 1 itu terbaca, dan sensornya pun juga terbaca. Berarti pin yang teman-teman gunakan sudah benar ya. Nah, sekarang kita akan coba nyala. Nah, bisa dilihat LED yang ada di pin 13 dia langsung nyala. Mati. Nah, pin yang ada di nomor 13 sudah mati.
Dan bisa dilihat bahwa di sini nanti sama seperti yang kita lakukan di train sebelumnya tadi, yaitu dia akan muncul seperti ini kalau misalkan berhasil terdeteksi untuk kata-katanya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara program VR modul menggunakan Arduino Uno ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan atau ingin membuat project yang menggunakan VR modul, bisa tonton video saya ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.